Buat kalian yang ikut pencak silat, kalian pernah berpikir, gak apa tujuan sebenarnya kalian masuk pencak silat? Untuk pertahanan diri atau melawan orang-orang random? Mimin di sini gak menyinggung siapa-siapa karena ya Mimin masih mau main aman. Ya Mimin gak mau membahas yang di Konoha. Soalnya klo yang bagus kan memang pencak silat di Indonesia. Kan pada ramah tamah dan juga pasti untuk mempertahankan diri. Kalau misalnya kalian melihat pencak silat entah dari Konoha, Indo dan lainnya, gak semua pencak silat itu baik seperti kehidupan ini. Kita punya sisi positif dan juga posisi negatif seperti halnya yang Mimin bahas, yaitu Bobby Jublite, pembunuhan berkedok silat, dan langsung aja tanpa lama-lama lagi. Pada tanggal 13 Desember tahun 1984, beredar sebuah video yang memperlihatkan seorang pria merekam aktivitas semacam vlog di tempat Gojo yang merupakan tempat yang ia bangun untuk berlatih bela diri di Jepang, dan ada 3 orang yang diantaranya 2 yang berhasil diidentifikasi sedangkan 1 orang masih misterius sampai sekarang. Orang yang memakai baju putih bernama Willie J. Dennis. Dan kalian fokuskan ke orang pakai baju putih ini nanti. Yang memakai baju agak gelap bernama Bobby Jublite, sekaligus owner, pemilik dojo tersebut. Dan 1 lagi, masih belum tahu siapa. Mimin akan coba panggil dengan nama Johan, dan dia sepertinya murid dari salah satu tempat tersebut. Saat kalian lihat cuplikan awalnya, si Bobby ini memberikan informasi mengenai ilmu bela diri yang akan coba diajarkan. Nah, si Johan ini pun paham, dan gak berselang lama si William tiba-tiba menendang bagian bawah si Joa hingga ia memintanya untuk berhenti. And he's a master. You're a master, correct? And you're a what? Shindukan priest. Shindukan priest. He's a priest. No, just don't do that. Saat mencoba untuk melawan si William ini, dan dia pun gak berhenti-berhenti menyerang si John. Si John berusaha semaksimal mungkin untuk melawan William, cuman sayangnya William terlalu over dan melampar si John ke tiang logam di samping ruangan dan jatuh gak sadarkan diri. Saat selesai memukuli si John, si Bobby menyuruh murid lainnya untuk membawa si John ke ruangan lain, dan rekaman berlanjut saat si Bobby sedang menjelaskan jejak darah yang keluar di ruangannya. Nah, banyak orang yang berasumsi kalau pelaku yang memukul si John di video merupakan orang yang memiliki kelainan mental, soalnya bisa dibuktikan cara dia menyerang si John seperti tidak kenal ampun dan menyerangnya secara membabi buta. Ya, Mimin masih belum mengetahui secara pasti, tetapi yang jelas itu merupakan salah satu bentuk kriminal. Nah, salah satu momen paling membuat Mimin heran adalah saat video yang dia upload sendiri, BTW di channel pribadinya, dihapus ga, beberapa lama dia pun langsung pensiun. Tetapi dia pindah di Hanford, Florida, dan dia masih menjadi guru bela diri di sana, dan kehidupannya seperti orang yang tidak punya masalah apapun. Oh ya, Mimin lupa buat ngasih tahu kalian bahwa si Bobby ini awalnya kerja sebagai guru bela diri di dojo Dumfries, Virginia, dan fakta yang Mimin temukan mengenai tempat dojo pertama si Bobby ini adalah kejadian yang dialami oleh si Johan itu. Sebenarnya gak pernah sekali, tapi itu tempat memang sering banget membuat masalah, dan si Bobby pun seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ada semacam orang membuat laporan jika tempat dojo si Bobby ini merupakan tempat latihan terburuk karena banyak orang di sana dipukul hingga mengalami luka berat karena dipukul secara brutal. Sayangnya video yang dia upload tersebut dihapus, tetapi Mimin mendapatkan sebuah foto screenshot mengenai
Deskripsi video yang Bobby tulis di channel YouTube-nya dan di kalimat terakhirnya intinya dia pun menyalahkan si pelaku. William telah membunuh John tanpa ampun dan videonya ini sudah banyak meluas dan ada stasiun televisi yang mencoba mewawancarai si Bobby ini. Saat diketuk ternyata gak ada orangnya. Nah di sini orang-orang pun mulai berteori bahwa si Bobby merupakan dalang dari pelaku pembunuh si John dan ada sesuatu yang disembunyikan. Saat sekarang ini, Bobby ini pun masih berkeliaran bebas di luar sana dan masih belum ditangkap. Dan sebelum memasuki sesi teori, Mimin ingin ajukan sebuah video yang dimana ini merupakan salah satu video yang dibuat oleh Bobby untuk ditujukan kepada murid pertama di jurusan kuliah tersebut. Dan di video, bisa dilihat bahwa dia menjelaskan bahwa di tempat latihan yang ia buat memiliki peraturan cukup ketat, tetapi video ini malah dibuat merinding. Kalau dia pun mengatakan, jika ada murid yang pengecut atau membantah pukul dia, sampai babak belur kalau bisa, sampai bintang-bintang. Saat Mimin pertama kali melihat ini, Mimin langsung mikir berarti apakah si Bobby ini sebenarnya dalang dari semua tragedi ini. Dan anyway video ini dibuat sebelum si John masuk ke latihan tersebut, dan coba kalian dengar kata-kata ini, dan ini membuat Mimi takut. We don't tolerate bullshit from nobody in our domain. We black belts, this is our place. We can do what we want anytime we feel like. If a person touches you in any way, he's either a faggot or he's stupid. Idiot. You're not in California. One time where the prostitute gets a faggot, I think, so. Just how I throw that in the Marine Corps. But anyway, no man touches you. No man touches your body at all in this business. You let all the women touch you. Okay? Everybody understand how that works now. So if you're faggot, you tell me today. Or you're lesbian, you tell me today. And you won't make love to them. Not later, I'll stump your ass. Ada beberapa teori yang mulai dibicarakan oleh banyak orang yakni video itu sebenarnya hoaks dan karangan. John masih hidup. John dibunuh bukan hanya satu orang, tetapi dua pelaku yang terlibat. Mimin di sini membahas teori yang video ini hoaks dulu jadi teori ini. Mimin sejujurnya gak menemukan bukti informasi yang valid bagi banyak soalnya orang menilai video ini hoaks hanya dari si Bobby ini di video bilangnya waktu dibuat jam 7 malam, tetapi itu pada saat dicek. Gak ada justru malah masih terang dan untuk tanggal memang dia membuat video ini. PD tanggal 13 Desember tahun 1984. Soalnya dari kualitas video pun tergolong rendah. Selanjutnya ke teori John sebenarnya masih hidup. Orang-orang berteori bahwa John masih hidup karena ada salah satu orang memposting foto yang dimana foto itu berasal dari seorang pria yang dikabarkan menghilang bernama Richard Deere yang menghilang pada tanggal tahun 1987. Kalau misalnya kalian lihat, secara sekilas ini memang mirip tetapi sayangnya teori ini melemah saat dicek di missing person, dia menghilang di tahun 1987. Sedangkan Joy yang ada di video itu masih hidup dan video diambil dari tahun 1984 yang dimana itu kan dia hanya ingin belajar bela diri bukan diculik. Dan teori terakhir yang Mimin pengen singgung adalah teori di mana John sebenarnya dibunuh bukan oleh satu orang saja melainkan dua orang si Bobby dan William di video itu sendiri. Ya memang kalian kalau dilihat dari videonya, Bobby ini seperti bukanlah pelakunya soalnya dia tidak melakukan apa-apa tetapi kalau kalian perhatikan screenshot yang Mimin kasih kepada kalian di situ tertulis secara samar-samar bahwa sebenarnya si Bobby mengaku telah membunuh si John entah dengan apa. Yang jelas Bobby sekarang masih berkeliaran, tetapi ada sebuah mantan detektif yang bekerja di kepolisian bernama Chuck Feltbus mengklaim bahwa luka yang dialami oleh John termasuk luka berat. Dan si John gak kuat untuk bertahan lebih lama, tetapi Feltbus ini tidak melakukan tuntutan apa-apa ke hakim untuk melakukan persidangan oleh para tersangka. Dan perlu kalian ketahui bahwa si Feltbus ini padahal juga tidak mengenal si John dari sekian banyak orang yang diwawancarainya dan menurut Mimin ini aneh. Dan saat Mimin mencoba mengulik info lebih dalam ada yang bilang kalau si Bobby ini
merupakan salah satu guru perwira dan memiliki koneksi terhadap pasukan militer yang mengajari para pasukan kepolisian atau militer di sana. Jadinya, si Bobby ini dilindungi oleh pihak kepolisian sana walaupun dia mempunyai kesalahan yang memberatkannya. Dari sekian banyak informasi yang Mimin ulik, hanya inilah yang Mimin bisa tingkat dan kasih tahu kepada kalian. Dan menurut kalian, lebih percaya teori yang mana? Atau kalian ada teori sendiri? Komentar di bawah ya, dan jangan lupa untuk subscribe, like, share ke teman kalian kalau kalian suka dengan konten seperti ini. Dan saya, MAP undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.